kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Intan Saratara Panjang, NIM 18100200041. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia. Jadi, diduga terjadi manipulasi data laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar, padahal apabila diteliti dan dikaji lebih terperinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar 63 miliar. Komisaris PT Kereta Api Indonesia, Heki Nusmanao, yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara Departemen Keuangan, mengatakan laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Espanan, dan audit terhadap laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan Akuntan Publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT Kereta Api Indonesia untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan Komisaris PT Kereta Api Indonesia yaitu Heki Nusmanao juga menolak menyetujui laporan keuangan PT Kereta Api pada tahun 2005 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2005. Pajak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2005. Kewajiban PT Kereta Api Indonesia membayar surat ketetapan pajak atau SKP, pajak ditambah pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 9,95 miliar, 2 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003. Disajikan laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak tersebut, padahal berdasarkan standar akuntansi pajak, pihak ketiga tidak pernah ditagih itu dan tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT Kereta Api Indonesia ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan pada tahun 2005. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi pada tahun 2002 diakui manajemen PT Kereta Api Indonesia sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6 miliar yang seharusnya dibebankan seluruhnya pada tahun 2005. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT Kereta Api Indonesia disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Manajemen PT Kereta Api Indonesia melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang harusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT Kereta Api Indonesia pada tahun 1998 sampai tahun 2003.
Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara komisaris dan auditor angkutan publik terjadi karena PT Kereta Api Indonesia tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketidakadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit atau komisaris PT Kereta Api Indonesia baru bisa dibuka akses terhadap laporan keuangan setelah diaudit oleh akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT Kereta Api pada tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Pengadilan Profesi Akuntan Publik. Jika bukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi, teguran, atau pencabutan izin praktek. Sebelumnya teman Intan sudah menjelaskan mengenai kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia. Nah, sekarang saya ada mau di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teori yang sesuai dengan kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia. Pada umumnya tujuan dibuatnya sebuah laporan keuangan adalah sebagai alat pertanggungjawaban manajemen dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, tetapi dalam kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia ini, manajemen di sini telah memanipulasi laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Nah, pada kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI ini ada banyak kejanggalan yang ada pada laporan keuangan yang menjadi hasil pekerjaan akuntan publik. Nah, di sini ada perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris PT Kereta Api Indonesia. Nah, di sini komisaris dia menolak, menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak eksternal. Dan komisaris juga meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Nah, pada kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia ini sudah melanggar 3 poin yang ada pada pasal 90 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang pasar modal dalam kegiatan perdagangan efek, bahwa setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama itu menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apapun. Yang kedua turut serta menipu atau mengelabui pihak lain. Dan yang ketiga yaitu membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat itu tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Nah, pada kasus manipulasi PT Kereta Api Indonesia ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 9 Nomor 8 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Selain itu, sanksi dan denda yang dikenakan PT Kereta Api Indonesia ini sesuai dengan pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Maka ada 2 poin. Yang pertama adalah direksi PT Kereta Api Indonesia ini saat itu yang tidak terlibat diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar rupiah untuk disetor ke kas negara karena melakukan
kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan. Yang kedua di sini, auditor PT Kereta Api Indonesia ini diwajibkan membayar sejumlah 100 juta rupiah untuk disetor ke kas negara karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia ini. Nah, selain itu, kantor akuntan publik S. Manan dan rekannya telah diwajibkan membayar denda karena dianggap telah gagal menerapkan persyaratan profesional yang diisyaratkan dengan SPAP SA Seksi 110 Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen paragraf 4 persyaratan profesional, di mana disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Nah, dari kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia ini, jika dikaitkan dengan teori etika, ada beberapa teori yang sudah dilanggar. Yang pertama adalah egoisme etis. Di sini, manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi untuk menguntungkan dirinya sendiri agar dilihat bahwa dia telah sukses mengatur perusahaan. Manajemen di sini telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Nah, tindakan manajemen tersebut itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri, yang mungkin saja ia akan dipecat dari perusahaan, tetapi juga bagi perusahaan dan bagi orang lain. Nah, bagi perusahaan itu akan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor, serta merusak citra perusahaan, sehingga akibatnya perusahaan akan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang mau menanamkan modal ke perusahaan tersebut. Yang kedua adalah utilitarianisme. Sini tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban manajemen dan sebagai alat untuk pengambilan, tetapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dan dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen, maka keputusan yang diambil pun akan tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak. Yang ketiga adalah deontologi. Manajemen di sini tidak hanya menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dan semestinya, di mana seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan yang tinggi di perusahaan dapat memberikan contoh yang baik kepada bawahannya agar menjalankan kewajibannya di perusahaan sesuai dengan etika yang berlaku. Yang keempat adalah hak. Nah, teori ini juga berkaitan dengan teori deontologi. Nah, dalam prinsip-prinsip etika profesi, seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Nah, kita lihat dalam kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia, di sini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Nah, seperti para karyawan dan para investor juga mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan. Yang kelima adalah keutamaan. Nah, sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis itu seperti kejujuran. Dan kita lihat pada kasus PT Kereta Api Indonesia ini, manajemen di sini tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan utang dan cadangan kerugian piutang. Padahal seorang manajer di sini harus mempunyai sikap yang jujur, karena kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Selanjutnya, prinsip
etika profesi juga dilanggar oleh PT Kereta Api Indonesia ini. Yang pertama adalah prinsip otonomi, yaitu di sini PT Kereta Api Indonesia di sini yang memiliki kebebasan dan kewenangan untuk mengambil keputusan yang dianggap baik hanya untuk PT Kereta Api Indonesia sendiri, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap pemerintah. Nah, hal ini bertujuan ditunjukkan untuk hal ini ditunjukkan dari tindakan PT Kereta Api Indonesia yang mengakui PPN terutang pihak ketiga sebagai piutang yang tidak sesuai dengan regulasi. Dari pihak kantor akuntan publik sendiri tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kebebasannya, yaitu kantor akuntan publik S. Manao tidak menunjukkan dan menyatakan adanya kesalahan material pada laporan keuangan PT KAI ini. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Nah, terjadinya pelanggaran prinsip keadilan oleh PT Kereta Api Indonesia ini karena mengistimewakan beberapa pihak yang berhubungan dengan PT Kereta Api Indonesia. Nah, dengan tidak segera menarik PPN, mengistimewakan beberapa pihak yang berhubungan dengan PT Kereta Api Indonesia ini. Selanjutnya kita lihat pada dalam standar kode etik akuntan manajemen itu ada beberapa hal yang dilanggar oleh manajemen PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama adalah kompetensi. Sini akuntan manajemen tidak kompetensi karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya. Nah, selain itu, tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan. Tetapi di sini manajemen PT Kereta Api Indonesia ini dia memanipulasi data. Yang kedua adalah creative accounting. Nah, kreatif ini berkaitan dengan akuntan manajemen telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan PT KAI ini melakukan banyak manipulasi data dalam menyajikan laporan keuangan. Yang ketiga adalah fraud. Manajemen di sini manajemen PT Kereta Api Indonesia ini dia dengan telah sengaja melakukan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Yang berikut, selain auditor eksternal dan komite audit yang melakukan kesalahan dalam hal pencatatan laporan keuangan, akuntan internal di sini dalam hal pihak di mana pihak manajemen PT Kereta Api Indonesia ini juga belum sepenuhnya menerapkan 8 prinsip etika akuntan. Nah, manajemen melanggar 8 prinsip etika akuntan yang dilanggar manajemen PT Kereta Api Indonesia. Itu yang pertama adalah tanggung jawab profesi, di mana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukan. Nah, akuntan internal PT Kereta Api Indonesia ini kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah kepentingan publik, di mana akuntan di sini harus bekerja demi kepentingan publik atau yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Nah, dalam kasus akuntan PT Kereta Api Indonesia ini diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga
sengaja memanipulasi laporan keuangan, diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga PT Kereta Api Indonesia ini yang seharusnya menderita kerugian, namun karena manipulasi tersebut PT Kereta Api Indonesia ini terlihat mengalami keuntungan. Hal ini tentu saja sangat berbahaya termasuk bagi PT Kereta Api Indonesia ini, karena apabila kerugian tersebut semakin membesar namun tidak dilaporkan, maka PT Kereta Api Indonesia ini tidak sanggup untuk menanggulangi kerugian tersebut. Yang ketiga yaitu integritas, di mana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Nah, dalam kasus manipulasi PT Kereta Api Indonesia ini, akuntan sini tidak menjaga integritasnya karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Yang keempat adalah objektivitas, di mana akuntan harus bersikap objektif dan bersikap independen atau tidak memihak kepada siapapun. Nah, dalam kasus PT Kereta Api Indonesia ini, akuntan diduga tidak objektif karena telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di dalam perusahaan PT Kereta Api Indonesia ini. Yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional, di mana akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Nah, dalam kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia ini, akuntan tidak melakukan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT Kereta Api Indonesia ini yang seharusnya menderita kerugian, namun dalam laporan keuangan tersebut mengalami keuntungan. Yang keenam yaitu perilaku profesional. Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten, selaras dengan reputasi profesi yang baik, serta menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Nah, kita lihat dalam kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia, diduga tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan atau mencoreng nama baik profesinya. Yang ketujuh adalah standar teknis. Akuntan di sini dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Nah, dalam kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia ini, akuntan di sini tidak melakukan atau tidak melaksanakan standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Contohnya pada saat PT Kereta Api Indonesia telah 3 tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga, tetapi dalam laporan keuangan tersebut pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan, padahal berdasarkan standar akuntansi keuangan tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Yang kedelapan adalah kerahasiaan. Nah, dalam kasus manipulasi laporan keuangan perusahaan PT Kereta Api Indonesia ini, itu akuntan di sini harus menunjukkan kerahasiaan perusahaan sehingga tidak mencoreng nama baik perusahaan. Nah, sekian hasil penjelasan dari saya mengenai teori akuntansi yang sesuai dengan kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
teman saya Rosa Dalima Kosa. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rosa Dalima Kosa. Ini adalah Kementerian 443. Saya jurusan akuntansi semester 5, kelas 5B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya itu pada bagian kesimpulan. Jadi ada beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan agar kecurangan seperti ini bisa diantisipasi. Yang pertama adalah menerapkan Good Corporate Governance atau GCG dalam surat keputusan Menteri BUMN nomor -117/MDU/2002 tanggal 1 Agustus 2000. Pada surat tersebut, BUMN dituntut untuk menerapkan GCG, tujuannya untuk mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif. Selain itu juga mendorong agar perusahaan menjalankan tindakan dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan. Dengan diterapkannya GCG, maka para pelaku dunia usaha dituntut untuk bertanggung jawab, akuntabilitas, adil dan transparan. Yang kedua adalah harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu, karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan. Yang ketiga adalah komite audit tidak berbicara kepada publik, karena esensinya komite audit adalah organ dewan komisaris, sehingga pendapat dan masukan komite audit harus disampaikan kepada dewan komisaris. Yang keempat adalah komite audit berperan aktif dalam mengkoordinasi seluruh tahapan proses auditing, mulai dari penunjukan, pembuatan program, mengevaluasi dan memberikan hasil evaluasi kepada dewan komisaris yang akan mengkomunikasikannya kepada direksi. Yang kelima adalah manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat dan full disclosure. Yang keenam adalah memperbaiki komunikasi antara auditor dengan pihak-pihak yang berinteraksi, yaitu manajemen, komite audit, dan auditor intern. Dengan komunikasi yang efektif, maka data dan bukti yang terkumpul akan semakin akurat dan memadai. Juga menghindari perselisihan dengan komite audit. Yang ketujuh adalah membangun pengawasan yang efektif di tubuh perusahaan. Yang ke-8 adalah perbaikan sistem akuntansi dan konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di perusahaan. Yang ke-9 adalah memilih auditor yang benar-benar kompeten dan profesional. Yang berikutnya adalah tujuannya, yaitu dibuatnya laporan keuangan adalah selain untuk alat pertanggungjawaban manajemen, juga sebagai bahan pertimbangan yang mendukung dalam pengambilan keputusan. Tetapi dalam kasus ini manajemen telah memanipulasi laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak menunjukkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Pentingnya kejujuran dan membuat laporan keuangan, hal tersebut bukan hanya penting sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap publik maupun investor. Akan tetapi hal tersebut juga penting bagi perusahaan sendiri, karena laporan keuangan biasanya perusahaan mengenai bagaimana perkiraan tahun mendatang dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Bila laporan keuangan yang menjadi dasar hal tersebut sudah tidak layak, tentu hasil akan jauh dari yang diharapkan dan bahkan bisa merimbat pada perusahaan. Yang berikutnya adalah auditor eksternal yang dipercayai harus benar-benar memiliki integritas serta prosesnya harus terlaksana berdasarkan kaidah-kaidah yang telah diakui validasinya. Selain itu juga, sebagai auditor eksternal wajib melakukan komunikasi secara baik dan benar dengan komite atau yang ada pada PT Kereta Api Indonesia untuk membangun kesepahaman atau understanding di antara seluruh unsur lembaga. Kemudian, hubungan antara lembaga diharapkan tercipta dengan baik, sehingga mempermudah penerapan sistem pengendalian manajemen yang ada di dalamnya. Secara langsung, upaya ini menunjukkan perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat luas sebagai salah satu pengumpulan kepentingan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.